Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu kemarin dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Sementara keluarga korban kaget dengan vonis bebas Ronald Tanur. Mereka menilai vonis bebas ini janggal. Keluarga berharap jaksa kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap tersangka bisa dihukum seberat-beratnya. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya, karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua terutama. Orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih, Kak. Ya pastinya jaksa harus meminta banding ya, karena menurut saya ya ini tidak benar gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya, kenapa bisa lolos gitu aja. Putusan bebas Ronald Tanur juga membuat marah Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Anggota DPR dari fraksi Nasdem ini mengecam keras vonis bebas yang diberikan oleh hakim karena dalam kasus ini menurutnya jelas ada korban dan bukti yang cukup. Ia meminta publik ikut mengawal kasus proses hukum yang dilakukan jaksa. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Pasca polemik yang muncul ke publik, Komisi Yudisial akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dari hakim. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Usai putusan ini, kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti menyatakan akan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terkini pasca vonis bebas anak ex anggota DPR Ronald Tanur, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Alfian Rahman. Alfian, selamat sore. Jadi kapan pastinya jaksa ini mengajukan kasasi atau atas vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur ini? Ya, selamat sore Nilu dan juga saudara. Kapan pastinya jaksa akan melakukan kasasi gitu akan kepada Mahkamah Agung terkait kasus Ronald Tanur? Informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Joko Budi Darmawan, pihaknya saat ini telah bersurat atau mengirim surat kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan salinan putusan lengkap hakim terkait putusan atau vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Nanti kemudian setelah mendapatkan salinan putusan secara lengkap tersebut akan menjadi bahan daripada jaksa dan dari Kejari untuk membuat memori dari kasasi. Memori kasasi tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dari jaksa dan dikirim ke Mahkamah Agung. Prosesnya pun ini bisa ditargetkan 7 hingga 14 hari ke depan dan diharap dari jaksa sendiri proses ini berlangsung cepat untuk dapat membuka kembali kasus ini dan mendapatkan tuntutan yang selayaknya dituntut waktu pengadilan berlangsung lalu, yaitu 12 tahun penjara, karena memang dari jaksa sendiri yakin bahwa terdakwa Ronald Tanur ini melanggar pasal 338 terkait pembunuhan dan juga beberapa bukti telah diajukan seperti yang telah muat atau telah dibacakan atau telah diterbitkan waktu proses pengadilan, Nilu. Alfian, tadi pagi ini kan 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Apakah ini berkaitan dengan
kisru yang terjadi sekarang berkaitan dengan vonis yang mereka berikan? Ya Nilu, belum ada keterangan resmi yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya terkait hadirnya 3 orang majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur ke Pengadilan Tinggi Surabaya seperti itu. Namun yang dipastikan oleh Humas Pengadilan Tinggi, kehadiran dari 3 orang majelis hakim ini tidak ada kaitannya dengan kontroversi dari vonis bebas yang diberikan pada tanggal 24 Juli tersebut. Pantauan kami juga, Nilu dan juga saudara, ini salah satu hakim yaitu Ketua Majelis Hakim Damanik ini tiba di gedung Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan keluar sekitar pukul 11 lebih 44 menit. Ada sekitar 1,5 jam lebih pertemuan tersebut, dan informasi yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, datangnya majelis hakim ini atau ketua majelis hakim ini adalah panggilan dari wakil ketua PT Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun untuk keterangan resminya terkait alasan pemanggilan tersebut belum diketahui. Seperti itu, Nilo. Alfian, terima kasih atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV.